Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Jurnal Mala TV edisi 419, saya Zaid Ali. Dalam pesannya di hadapan para pejabat dari 3 lembaga tertinggi negara, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Said Ali Khamenei menegaskan bahwa permasalahan nasional tidak boleh digantungkan pada jalannya perundingan, yaitu perundingan tidak langsung dengan Amerika Serikat. Beliau memperingatkan agar kesalahan fatal dalam kesepakatan nuklir JCPOA antara Iran dengan negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat yang ditandatangani pada tahun 2015, yang kemudian dirobek-robek oleh Trump pada tahun 2018, agar itu tidak terulang kembali. Dalam kesepakatan itu, seluruh urusan negara telah digantungkan kepada hasil negosiasi, sehingga akhirnya nasib bangsa menjadi tersandera dan kemajuan pun menjadi tertunda. Beliau juga menandaskan bahwa negara tidak boleh dibuat menjadi berada dalam keadaan bersyarat dan investasi tidak boleh ditunda hanya karena menanti hasil negosiasi. Kami tidak terlalu optimis atau pesimis tentang hasil perundingan ini. Kami sangat pesimis terhadap pihak lawan, tetapi kami sangat optimis terhadap kemampuan bangsa sendiri, lanjut beliau. Benar, optimis atas kemampuan bangsa sendiri adalah prasyarat mutlak bagi kemerdekaan dan kemajuan sebuah bangsa. Di zaman perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia di tahun 1945, kita pernah mengalami sebuah keadaan di mana justru para pemimpin bangsa tampak ragu-ragu untuk memproklamasikan kemerdekaan negara. Karenanya para pemuda waktu itu kemudian menyandera para pemimpin bangsa di Rengas Dengklok, Jawa Barat beberapa saat untuk meyakinkan mereka bahwa proklamasi itu tidak perlu ditunda hanya untuk menunggu perkembangan internasional atau menunggu persetujuan pihak-pihak yang justru selama ini menekan dan menjajah negeri kita. Para pemuda itu meyakinkan bahwa bangsa Indonesia siap untuk merdeka dan berjuang dengan segala risiko yang akan dihadapinya. Ya, menggantungkan nasib pada pihak-pihak luar adalah tindakan yang berada di luar nalar, apalagi kemudian memelas kerelaan pihak-pihak asing yang tidak akan pernah peduli dengan nasib kita. Penjajah tetaplah penjajah yang hanya akan menguras kekayaan kita dan menjadikan kita terus bergantung kepadanya. Bahkan tawaran perdamaian atau negosiasi hanyalah sebentuk cara untuk memaksakan keinginan-keinginannya dan semakin melemahkan pihak yang dianggap lemah, terutama tawaran negosiasi untuk melucuti senjata sendiri. Faktor ini adalah bagian yang paling sensitif dan berbahaya bagi sebuah bangsa atau front perjuangan manapun. Karena itu dapat kita mengerti bagaimana sikap Iran yang menolak untuk merundingkan persenjataannya, terutama sistem rudal jarak jauh dan hypersoniknya sebagaimana diamanatkan oleh pemimpin tertinggi mereka. Betul, negosiasi haruslah fokus pada perundingan tentang nuklir yang memang bertujuan untuk kemajuan teknologi dan tujuan-tujuan damai lainnya. Dan negosiasi tetap harus dilakukan tanpa tekanan dan dilakukan dengan komitmen penuh untuk tidak melanggarnya kembali. Dan pihak lawan harus tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan pada proses perundingan sebelumnya. Singkatnya, faktor harga diri dan martabat sebuah bangsa harus tetap menjadi yang utama. Contoh tentang ini dapat kita lihat pula pada bagaimana poros perlawanan Hizbullah di Lebanon tidak pernah mau merundingkan persenjataannya demi keamanan dan martabat bangsa Lebanon. Begitu juga Ansarullah di Yaman dan juga para pejuang Hamas di Palestina. Benar, kita tentu pernah belajar dari kasus Libya di bawah Muammar Gaddafi. Setelah bertahan sekian lama berhadapan dengan Amerika Serikat dan Barat serta membangun kemandirian, beberapa waktu kemudian mulai melemah dan mulai merundingkan nasibnya dengan merundingkan pula sistem persenjataan dan keamanannya. Hasilnya Libya dibombardir setelah itu dan Gaddafi dicopot dari kekuasaannya. Begitulah perilaku kaum arogan dan penjajah tidak pernah berubah dari keculasan dan sikap menindas mereka. Hendaknya kita memperhatikan poin ini sebagaimana yang selalu dinasihatkan oleh pemimpin revolusi Islam Imam Khamenei, termasuk juga pada sektor lainnya seperti ekonomi, politik, dan seterusnya. Masihkah kita akan percaya kepada para penindas itu dan menggantungkan nasib kita? Semoga tidak untuk selamanya. Sekian dari kami tim Jurnal Mala TV, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.